Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadis nomor 9. Diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa mati sedangkan ia mempercayai bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka ia akan masuk surga. Hadis ke-10. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau dari Abu Sa'ad radhiyallahu anhu. Al-Masih meragukan jalur dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Ia berkata, tatkala berlangsung perang Tabuk, pasukan Rasulullah SAW tertimpa kekurangan makanan. Mereka mengusulkan kepada Rasulullah SAW, kalau kami ini Anda izinkan, kami akan menyembelih unta-unta pembawa beban kita, lalu kita makan dan kita manfaatkan lemaknya. Rasulullah SAW menjawab, lakukanlah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian datanglah Umar radhiyallahu anhu, lalu ia mengatakan, wahai Rasulullah, jika Anda lakukan penyembelihan unta-unta itu, maka kendaraan kita menjadi sedikit. Tetapi bagaimana kalau Anda memerintahkan mereka untuk mengumpulkan sisa perbekalan mereka, lalu Anda berdoa kepada Allah agar memberikan keberkahan atas sisa perbekalan itu. Mudah-mudahan Allah akan mengabulkannya. Rasulullah menjawab, ya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW kemudian meminta sehelai tikar kulit, lalu dibentangkannya. Kemudian beliau memerintahkan untuk mengumpulkan sisa-sisa perbekalan mereka. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka mulailah ada orang yang membawa segenggam kurma, ada yang membawa sisa-sisa roti, sehingga di atas kulit tikar itu berkumpul sisa perbekalan yang hanya sedikit. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Rasulullah SAW berdoa agar sisa perbekalan tersebut diberkahi oleh Allah. Lalu beliau bersabda, ambillah kalian dari sisa perbekalan ini dan penuhilah wadah kalian masing-masing. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mereka pun mengambil dari sisa perbekalan tersebut untuk mereka isikan ke dalam wadah-wadah mereka, sehingga mereka tidak meninggalkan satu wadah pun di detasmen kecuali telah mereka isi penuh. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mereka pun makan bersama-sama sehingga kenyang dan masih ada sisa makanan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Tidak ada seorang pun yang mati dengan dua kesaksian itu tanpa ragu yang terhalang untuk masuk surga. Hadis nomor 11. Diriwayatkan dari Asy-Syanabihi dari Ubaidah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Ia berkata, saya mendatangi Ubaidah bin As-Samit ketika ia akan mati. Lalu saya menangis. Kemudian ia mengatakan, tahanlah, mengapa kamu menangis? Saya menjawab, demi Allah, sungguh jika saya bisa memberi kesaksian, maka pasti saya akan bersaksi untukmu. Jika saya bisa memberikan pertolongan, maka saya akan memberikan pertolongan kepadamu. Dan jika saya mampu, maka saya akan memberimu kemanfaatan. Lalu Ubadah bin As-Samit mengatakan, demi Allah, tidaklah ada satu hadis yang telah saya dengar
dari Rasulullah SAW yang berisi kebaikan bagimu kecuali telah saya sampaikan kepadamu. Hanya satu hadis yang belum saya sampaikan dan akan saya sampaikan kepadamu hari ini. Ketika saya sudah tak berdaya, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah mengharamkan orang itu masuk neraka. Hadis nomor 12. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami pernah duduk di sekitar Rasulullah SAW dan di kelompok kami ada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Lalu Rasulullah SAW berdiri di arah belakang kami dan beliau mengakhirkan kami, menyuruh kami di belakang. Sehingga kami khawatir akan terpisah. Kami pun takut, kemudian kami berdiri. Saya adalah orang yang pertama yang takut. Lalu saya keluar mencari Rasulullah SAW. Sehingga saya mendekati pagar milik kaum Ansor dari Bani An-Najjar. Saya kemudian berputar mengelilingi pagar itu. Barangkali saya bisa menemukan pintu, tetapi tidak saya temukan. Tiba-tiba ada parit yang mengalir masuk ke lubang pagar dari sumur Harijah. Lalu saya melompat dan masuk ke tempat Rasulullah SAW. Kemudian beliau bertanya, Abu Hurairahkah itu? Saya menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau bertanya lagi, ada apa? Saya menjawab, saya tadi berada di bagian belakang kelompok saya. Lalu Anda berdiri dan mengakhirkan kami, menyuruh kami ke belakang. Kemudian kami khawatir akan terpisah dan kami pun takut. Sedangkan saya adalah orang yang pertama yang takut. Lalu saya mendekat ke pagar ini dan melompat seperti musang. Sementara orang-orang yang lain ada di belakang saya. Beliau memanggil, hai Abu Hurairah, sambil memberikan sepasang sandal beliau kepada saya dan bersabda, pergilah dengan membawa sepasang sandalku ini. Barang siapa yang kau temui di belakang pagar ini yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan meyakini sepenuh hati, maka berilah kabar gembira kepadanya bahwa ia akan masuk surga. Orang pertama yang saya temui adalah Umar. Umar bertanya, sandal siapa ini, hai Abu Hurairah? Saya menjawab, ini sepasang sandal Rasulullah SAW. Beliau menyuruh saya dengan membawa sepasang sandal ini. Barang siapa yang saya temui dengan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan meyakini sepenuh hati, maka saya beritahukan kepadanya bahwa ia akan masuk surga. Kata Abu Hurairah, Umar lalu mendorongkan tangannya kepada dada saya sehingga saya terduduk. Kemudian Umar berkata, hai Abu Hurairah, kembalilah kepada Rasulullah SAW. Maka saya pun kembali kepada Rasulullah SAW. Lalu saya ingin segera menangis. Umar menyusul di belakang saya dengan berkendaraan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, ada apa hai Abu Hurairah? Saya menjawab, saya tadi bertemu dengan Umar, lalu saya beritahukan kepadanya apa yang Anda perintahkan kepada saya. Lalu Umar mendorongkan dan memukulkan tangannya pada dada saya dengan pukulan yang membuat saya jatuh terduduk. Kemudian Umar mengatakan, kembalilah kepada Rasulullah SAW, hai Abu Hurairah. Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, hai Umar, apa yang membuatmu sampai berbuat seperti itu? Umar menjawab, wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku, apakah Anda mengutus Abu Hurairah dengan membawa sepasang sandal Anda dengan pesan, barang siapa yang ditemui oleh Abu Hurairah yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dengan meyakini sepenuh hati, maka Abu Hurairah memberitahu orang tersebut akan masuk surga. Rasulullah SAW menjawab, ya. Umar mengatakan, sebaiknya jangan Anda lakukan itu, karena saya khawatir kalau orang-orang hanya mengandalkan itu, maka cegahlah mereka agar tidak berbuat itu. Rasulullah SAW menjawab,
Cegahlah mereka, hai Umar. Hadis ke-13. Diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Ia berkata, saya pernah dibonceng oleh Nabi SAW yang antara saya dengan beliau hanya sejarak ujung pelana. Maka beliau bersabda, hai Mu'az bin Jabal. Saya menjawab, labbaik ya Rasulullah. Kemudian beliau berjalan sesaat, lalu bersabda lagi, hai Mu'az bin Jabal. Saya menjawab, labbaik ya Rasulullah. Lalu beliau berjalan sesaat, kemudian beliau bersabda lagi, hai Mu'az bin Jabal. Lalu saya menjawab, labbaik ya Rasulullah. Beliau bersabda, apakah kamu tahu apa kewajiban manusia terhadap Allah? Kata Mu'az bin Jabal, saya menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, sesungguhnya kewajiban manusia terhadap Allah adalah agar mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Lalu beliau berjalan. Sesaat kemudian bersabda, hai Mu'az bin Jabal. Saya menjawab, labbaik ya Rasulullah. Beliau bersabda, apakah kamu tahu apa hak yang pasti dipenuhi oleh Allah terhadap manusia bila mereka telah melakukan hal itu? Saya menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, Allah tidak menyiksa mereka. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2856. Hadis ke nomor 14. Diriwayatkan dari Mahmud bin Ar-Rabi radhiyallahu anhu dari Itban bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, saya pernah datang ke Madinah, lalu saya bertemu Itban. Maka saya katakan, ada berita yang sampai kepada saya tentang kamu. Mata saya agak tidak normal. Lalu saya mengutus seorang kepada Rasulullah SAW yang menyampaikan bahwa saya menginginkan agar Rasulullah SAW sholat di rumah saya. Lalu saya jadikannya tempat sholat, sebagai tempat sholat. Kata Mahmud, maka Nabi SAW datang disertai para sahabat beliau. Beliau masuk dan sholat di rumah saya, sedangkan para sahabat beliau saling bercakap. Kemudian mereka memusatkan percakapan yang paling pokok tentang Malik bin Duksum. Mereka mengatakan bahwa mereka senang kalau beliau mendoakan jelek kepadanya agar celaka, dan mereka senang kalau ia mendapatkan suatu kemalangan. Maka Rasulullah SAW pun selesai menunaikan sholat dan bertanya, tidakkah Malik bin Duksum bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah? Para sahabat menjawab, dia mengucapkan itu tapi tidak sampai di hatinya. Beliau Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada seseorang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, itu masuk neraka atau dilalap oleh neraka. Kata Anas, hadis ini menakjubkan saya. Maka saya katakan kepada anak laki-laki saya, catatlah hadis ini. Maka anak laki-laki saya mencatatnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 425. Demikianlah, wallahu alam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.